Sekarang kita melanjutkan bagian B, yaitu tentang peluang atau probabilitas. Nah, probabilitas ini kita mulai dari kejadian. Kejadian ini sering dinyatakan adalah himpunan yang dimaksud dari ruang sampel ya. Nah, misalnya gini, kalau kejadiannya kita sebut dengan E, ruang sampelnya S, maka E itu adalah himpunan bagian dari S. Tapi bisa saja sama ya, sama jumlahnya. Kemudian kita ambil contoh ya. Contoh misalnya yang pertama, diketahui ruang sampelnya S-nya itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian E1 itu adalah misalnya kejadian muncul bilangan prima. Bilangan prima. Maka E1 itu bisa dinyatakan dengan bilangan primanya apa? 2, 3, 5, 7 ya. Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam frekuensi relatif. Yang kedua ya, frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini adalah banyaknya hasil yang dimaksud dari banyaknya percobaan ya. Dari banyaknya percobaan. Nah, kita ambil contoh ya. Misalnya pada pelemparan satu buah dadu sebanyak 100 kali, banyaknya angka muncul yang kurang dari 4 yang muncul adalah 45 kali misalnya. Tentukan frekuensi relatifnya. Oke ya, di sini contoh ya. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 100 kali, banyaknya angka yang kurang dari 4 yang muncul adalah 45 kali, tentukan frekuensi relatifnya. Nah, coba kita perhatikan, yang kurang dari 4 siapa? Kalau di dalam dadu itu yang kurang dari 4, 1, 2, dan 3. Jadi, keluar misalnya banyak 45 kali. FR-nya adalah 45 dari berapa kali pelemparan? 100 ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini 9/20 ya. Itu ya 9/20. Yang C yaitu adalah peluang suatu kejadian. Jika koin atau dadu itu sisinya seimbang, maksudnya
Artinya berpeluang sama untuk muncul. Untuk muncul. Maka kecenderungan ya, misalnya gini, kalau koin itu dari 100 kali, maka mendekati 50 kali gambarnya ya. Percobaan ini, percobaan, maka 50 kali gambar atau mendekati 50 kali angka. Dadu itu kalau 100 misalnya 180 kali, maka tiap sisi mata dadu satu biasanya muncul sebanyak berapa? Mendekati 30 kali. Karena apa? Karena setiap sisi itu memiliki peluang yang sama. Artinya kalau koin itu, kalau gambar itu setengahnya, 1/2, kalau angkanya juga 1/2. Demikian juga kalau dadu. Misalnya S adalah ruang sampel dengan N kali percobaan. A, kejadian dengan frekuensi munculnya A adalah NA. Maka peluang A itu jika kita nyatakan ini adalah limit N yang menuju hingga NA dibagi N. Ya. Jika koin dilemparkan sebanyak 100 kali, maka akan mendekati 50/100 untuk gambar, 50/100 untuk angka. Apalagi kalau melemparnya sampai tak terhingga. Jadi menuju arah 1/2 semua ya, 1/2 karena dua sisi. Kemudian kalau dadu berarti menuju 1/6 tiap sisinya karena itu ada 6 sisi. Maka peluang A itu sama saja dengan banyaknya kejadian di A dibagi dengan banyaknya kemungkinan yang muncul ya. Di mana NA itu jumlah itu biasanya tidak boleh lebih dari NS. Kita ambil contoh ya. Contoh. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali ya. Tentukan peluang muncul mata dadu prima. Nah, kita ambil contoh ya. Kalau demikian S-nya berapa? S peluang sampelnya adalah bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5 dan 6. Nah, sekarang kalau yang dimaksud misalnya di sini adalah apa? E-nya kejadiannya adalah apa? Tentukan peluang muncul mata dadu prima. Prima itu yang mana? 2, 3, 5 ya. Jadi ini NS-nya berapa? Ada 6. NE-nya ada 3. Jadi peluang E itu sama saja dengan apa? NE dibagi NS. Sama dengan 3/6 atau setengah. Ya, itu ya contoh. Contoh berikutnya ya, lagi. Misalkan dari kata Medan,
hitunglah peluang bahwa setiap pengambilan dua huruf terdapat huruf E. Nah, coba kita lihat ya. Kita coba perhatikan. Kalau S-nya apa? Sampelnya. Kalau pengambilan dua huruf berarti bisa saja keluar ME, MD, MA, MN ya. Kemudian bisa jadi keluar EDI, EA, EN atau DA, DN. Kemudian bisa keluar lagi apa? AN. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NS-nya ada 10. Sekarang kita sebut kejadiannya A. A-nya apa? Yang ada E-nya. Ada ME ya. Ada ED. Ada EA. Dan ada EN. Yang muncul E-nya ya. Nah, kalau demikian kita hitung 1, 2, 3, 4. NA-nya ada 4. Jadi V dari A itu sendiri adalah 4/10 atau 2/5. Oke, makin jelas ya. Nah, sekarang kita tahu apa yang terakhir adalah kisaran peluang. Yang ke bagian D ya. Kisaran peluang. Nah, peluang itu bisa jadi kalau tidak ada sama sekali bisa saja adalah 0 ya. Nah, kemudian apa? Bisa peluang itu sama saja dengan kejadiannya muncul semua. Artinya sama dengan sampel. Itu berarti N per N ya jadinya. Akhirnya nilainya 1. Jadi kisarannya adalah antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu sering dinyatakan dengan kejadian mustahil. Tetapi kalau 1 itu adalah kejadian pasti. Oke ya, kita akan mencoba menjawab beberapa soal, ada 3 buah soal yang berhubungan dengan peluang. Ini katanya sebuah kantong berisi 2 bola merah, 5 putih dan 3 biru. Dari kantong diambil secara acak 1 bola. Hitunglah peluang bahwa yang diambil bola berwarna biru dan yang B-nya adalah bola berwarna putih. Nah, kita tentukan sampelnya dulu. Sampelnya itu kalau kita lihat 2 merah ya, berarti M1, M2. Kemudian putihnya ada 5, P1, P2, P3, P4 dan P5. Sedangkan birunya ada 3, B1, B2, B3. Nah, kalau kita hitung jumlahnya ada berapa ini? NS-nya itu adalah 10. Lalu kalau kita jawab yang A, yang terambil bola biru. Biru ada berapa? Ada 3. B1, B2, B3. Kalau kita jumlahkan NB-nya adalah jumlahnya ada 3. Maka peluang B itu sama dengan 3/10. Oke ya. Yang bagian B terambil bola berwarna putih. Putihnya itu adalah dari P1, P2, P3, P4 dan P5. Maka N putihnya itu sama dengan 5. Sehingga peluang putih itu adalah 5/10 atau 1/2. Gampang ya. Nah, soal berikutnya. Pada percobaan mengundi 2 dadu bersama-sama, jika 2 angka yang muncul berlainan, tentukan peluang bahwa jumlahnya ada 6. Berlainan ya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita melempar 2 dadu, misalnya dadu pertama, ini dadu kedua, mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini
1, 1, 1, 2, dan seterusnya ya. Yang terakhir adalah 6, 6. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ada 36. NS-nya ada 36 ya. Ini kita isi. Misalnya di sini 3,3, di sini 3,4 dan seterusnya ya, bisa kalian isi sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama yang jumlahnya jika dua ya A ya, yang jumlahnya 6. Yang jumlahnya 6, kita ingat yang 6 adalah 1 dengan 5, 2 dengan 4. Ingat, dinyatakan dua angka dadu yang munculnya berlainan. Jadi sebenarnya 33 masuk ya, tapi dia minta yang berlainan. Berarti 33 nggak masuk. Kemudian 42, kemudian 51. Ini kalau kita hitung ada 4 ya. Misalnya kita sebut ini kejadian A. Berarti ada NA-nya adalah 4. Sehingga PA-nya itu sama dengan adalah 4/36 atau 1/9. Yang B muncul 1 pada salah satunya tetapi tidak pada dua-duanya. Berarti yang B, kita sebut B. Berarti yang muncul adalah 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, atau sebaliknya. Misalnya ini ya, di sini kotak sini 1, 1, 1 yang kelompok ini sampai sini atau ke bawah. Berarti bisa jadi apa? 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, dan 2, 1. Tapi jangan 1, 1 ya, karena dimintanya berbeda ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NB-nya ada 10. Sehingga peluang PB-nya adalah berapa? 10/36 atau 5/18. Oke ya. Kemudian yang C. Yang C dimintanya jumlah mata dadunya kurang dari 4 ya. 4 atau kurang. 4 atau kurang siapa? Yang jelasnya apa? 4 atau kurang berarti 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1. 1, 1 itu masuk, tapi karena soalnya di sini muncul berlainan, jadi 1, 1 nggak masuk. Jadi yang di sini ada berapa? Ada berarti 3, 1, 2, 2 nggak boleh ya. 1, 2, 1, 3, karena 1 tambah 2 itu 3, 1 tambah 3, 4, berarti 4 ke bawah. 1, 1 nggak boleh, 2, 2 juga nggak boleh, jadi sisanya 4 ya, berarti NC-nya itu sama dengan 4, berarti VC-nya itu sama dengan 4/36 atau 1/9. Oke ya, ini jawabannya. Ini bagian B-nya, yang A-nya, ini B, dan ini yang C. Oke, dah. Kemudian ada lagi soal yang berikutnya. 3 keping uang logam diundi bersama-sama. Tentukan peluang mendapat 2 gambar. Nah, kalau 3 uang logam, kemungkinan muncul adalah seperti kemarin ya, ini A, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Itu yang kemudian kalau gambarnya 2, berarti gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar. Bisa jadi semuanya gambar. Gambar, gambar, gambar. Nah, kalau kita hitung NS-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang yang A. 2 gambar 1 angka. 2 gambar 1 angka. Ini 1, 2, 3 ya. Berarti kita sebut ini BA ya. Kejadian A-nya adalah gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dan gambar angka gambar gambar. Jadi NA-nya ada 3, sehingga PA-nya adalah 3/8. Oke ya. Yang B, 2 angka dan 1 gambar. 2 angka berarti angka gambar angka, gambar angka, gambar angka angka.
Dua angka, satu gambar. Dua angka, satu gambar. Oke ya. NB-nya itu juga 3. Maka VB-nya adalah 3/8. Nah, yang berikutnya pertanyaan ketiga-tiganya gambar. Kita sebut C ya, kejadian C. Ketiga-tiganya gambar apa? Cuma satu, GG ya. Gambar, gambar, gambar. Berarti NC itu adalah nilainya 1. Sehingga peluang C itu adalah 1/8. Oke ya. Nah, demikian beberapa contoh sederhana tentang peluang.